Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khotib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah, mengingat serta memuja Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya layak dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir, berdoa dan melaksanakan perintahnya. Takwa yang dalam artian kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan kita, permasalahan kita yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya. Kita harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan itu sehingga kita akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Tentu salawat serta salam selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita telaah mengapa ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses, dan ada orang yang tidak berhasil atau orang yang tidak sukses. Kesuksesan sendiri itu apa? Kesuksesan sendiri itu adalah hasil dari bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita belajar mati-matian. Hasil dari bagaimana itu
kita ingin mencapai kesuksesan, maka kita harus menyusun target atau tujuan. Kita sebagai umat laki-laki yang mana merupakan seorang pemimpin keluarga jika kita sudah menikah, pemimpin orang tua jika mereka sudah tidak mampu, dan pemimpin diri sendiri bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya seorang laki-laki ibarat adalah kapten dari klub sepak bola, yang mana kita adalah seorang pemimpin dari sebuah tim, dan kita memiliki target bahwa ada gol di gawang yang memang harus kita bobol. Kita sebagai laki-laki harus menyusun strategi. Kita harus bersungguh-sungguh untuk menuju tujuan kita, yaitu kesuksesan dan keberhasilan. Kesuksesan dibentuk dalam niat yang kokoh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niat yang kuat adalah pondasi dari buah kesuksesan. Yang kita semua mau, sungguh sangat rugi jika niat yang sangat kokoh tadi ternyata melenceng dari seharusnya. Kita juga harus sangat berhati-hati dengan memperhatikan langkah kita dalam berbuat sesuatu. Karena sabda Rasulullah dalam kitab Ta'lim Muta'allim, yang artinya berapa banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari hati yang baik, hati yang ikhlas, niat yang baik, maka tergolong juga menjadi amal akhirat. Akan tetapi banyak juga amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi karena niatnya itu buruk dan tidak didasari oleh hati yang kokoh, hati yang ikhlas, maka hanya tergolong amal dunia saja. Wajib bagi seorang muslim menancapkan di hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah adalah kebahagiaan di dunia, kesempurnaan di dunia, dan akan berakhir di kesuksesan di akhirat. Seseorang wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada malaikat-malaikatnya, wajib beriman kepada kitab-kitabnya, nabi dan rasulnya, kemudian kepada hari akhirnya, dan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Keimanan kepada 6 hal inilah sebab terbesar yang dapat mewujudkan ketakwaan yang hakiki pada diri kita sendiri. Seseorang tidak akan meraih ketakwaan kecuali dengan usaha, kecuali dengan mencurahkan kemampuannya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa larangannya. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Kita harus berjuang mati-matian untuk selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian curahkanlah semua daya dan upaya untuk meraih keridhaan Allah. Selain dari itu, ada hal lain yang dapat mewujudkan ketakwaan yang hakiki. Ketakwaan yang hakiki dapat diperoleh oleh seseorang yang berusaha, kemudian dia mengupayakan kesungguhan untuk meraih ketakwaan dan istiqomah di atas petunjuk dan agama yang benar. Sebagai pengingat pada hari Sumpah Pemuda hari ini, kita sebagai pemuda muslim, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia, kita harus bisa belajar, kita harus bisa selalu bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Belajar itu bisa dimanapun dan bisa di kapanpun. Janganlah kita terpatok pada jadwal kerja, janganlah kita terpatok pada jadwal sekolah, janganlah kita terpatok pada jadwal pelajaran. Kita selalu bisa belajar dari manapun. Kita hanya melihat kanan dan kiri, kita bisa melihat baik dan benar itu dari mana. Kita bisa belajar dari hari kemarin, kita bisa belajar dari hari ini, dan kita bisa mempersiapkan untuk hari esok. Kemudian lingkungan dari kita akan juga sangat berpengaruh atas apa yang akan kita lakukan, atas ketakwaan kita. Ibarat kita berteman dengan orang penjual parfum, maka kita akan juga belajar apa yang membuat parfum itu diminati oleh banyak orang, apa yang membuat parfum itu istimewa, dan kita juga akan tertular dari wangi parfum tersebut. Berteman dengan tukang besi juga akan terciprat dari api panasnya. Maka bersamalah dengan orang-orang yang benar dalam keimanan dan ketakwaan. Bersamalah dengan orang-orang yang benar dalam ucapan dan menjauhi ucapan batil dan dusta. Bersamalah dengan orang-orang yang bertakwa. Bersamalah dengan orang-orang yang tindakannya benar dan tindakannya itu serasi antara ucapan dan perbuatannya. Bersamalah dengan orang-orang yang benar-benar dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda akan menjadi orang yang sukses. Ini semua akan mewujudkan ketakwaan yang
hakiki. Kebenaran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Sementara kedustaan atau kebohongan akan menunjukkan seseorang pada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengantar seseorang kepada neraka. Oleh karena itu, janganlah teman-teman kita sekali-kali untuk meremehkan perbuatan baik dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun. Siapapun yang sudah berbuat baik, maka itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat baik itulah yang sangat membantu diri kita dalam mengejar suatu target atau suatu tujuan. Dan target itu yang sudah dikuatkan oleh niat yang baik, maka tidak boleh lupa untuk selalu berbuat baik sebagaimana Allah telah berkata, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sungguh Allah sangat menyukai orang baik. Tidak ada hal yang sia-sia yang kita dapatkan dari berbuat baik. Tidak ada ruginya jika kita hanya melemparkan senyum kepada siapapun, kita hanya berbuat baik sesimpel apapun. Yang mana di surat Ar-Rahman juga sudah dituliskan pada ayat 60 disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yang mana artinya adalah sesungguhnya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita. Semoga kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh guru-guru kita di SMA Al-Hikmah Surabaya, adik-adik kelas kita, kakak-kakak kelas kita, alumni-alumni kita, teman-teman baik kita dan seluruh keluarga kita menjadikan dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.